Welcome to the debate. Bayangkan, Anda adalah seorang permaisuri dari kerajaan terkuat di dunia. Anda tidur di atas sutra, mengenakan mahkota emas, dan bersanding dengan raja yang ditakuti semua orang. Tapi, di balik kelambu istana yang mewah itu, Anda secara diam-diam membocorkan rahasia militer suami Anda sendiri kepada pihak musuh. Pihak yang pada akhirnya akan membantai suami Anda dan lebih tragis lagi membunuh anak kandung Anda sendiri. Wow, itu pembukaan yang sangat gelap ya. Memang, tapi itu realitas ceritanya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda seorang pahlawan pejuang kebebasan yang meruntuhkan tirani dari dalam? Ataukah Anda, seorang pengkhianat kejam yang sama sekali tidak punya kompas moral? Mari kita telusuri berbagai perspektif yang saling bersinggungan mengenai salah satu figur paling kompleks dalam literatur epik kita. Hari ini kita membedah karakter Dewi Banowati dari epos Mahabharata. Khususnya bagaimana ia bertransformasi drastis dari teks asli Sanskerta di India menjadi sosok sentral yang penuh intrik dalam adaptasi pewayangan Jawa. Dan, disitulah letak ketegangannya. Dalam banyak literatur klasik kita kan terbiasa melihat karakter yang hitam atau putih. Kesetiaan seorang istri biasanya digambarkan secara absolut. Tapi adaptasi Jawa ini mengambil Banowati dan mengubahnya menjadi seorang agen ganda yang beroperasi tepat di jantung kekuasaan musuh. Maksud saya, ini bukan sekedar cerita pelengkap. Ini adalah intrik politik kelas atas. Betul sekali. Jadi pertanyaan sentral yang akan kita kejar hari ini sangat jelas. Apakah Banowati ini merupakan representasi dari agensi perempuan? Kemampuannya mengambil kendali dan melakukan perlawanan heroik di tengah represi politik patriarki? Ataukah karakternya justru merupakan simbol pengkhianatan dan kontradiksi moral yang merusak makna kesetiaan itu sendiri? Sebuah pertanyaan yang memaksa kita untuk melihat lebih dalam ya. Melewati batas-batas moralitas konvensional yang seringkali kita terima begitu saja dari cerita-cerita kuno. Tepat. Dan posisi saya di sini sangat jelas. Saya melihat Banowati sebagai seorang pahlawan tragis. Dia adalah perempuan yang mendemonstrasikan perlawanan politik dan kemandirian batin yang luar biasa. Gini, kita harus ingat, dia tidak menyerahkan dirinya kepada Prabu Duryodana karena cinta. Sama sekali tidak. Tubuhnya diserahkan semata-mata demi menyelamatkan kerajaannya sendiri, Mandaraka, dari kehancuran. Dia terperangkap ya kan? Tidak punya kebebasan fisik sama sekali. Ya, secara fisik memang dia tidak punya pilihan saat itu. Nah, tapi dia menolak untuk sekedar menjadi korban pasif. Dia menggunakan kecerdasan dan strateginya, kayak menetapkan syarat pranikah yang provokatif, dan pada puncaknya membocorkan strategi pasukan Kurawa pada Perang Baratayuda. Semua ini dia lakukan sebagai bentuk kesetiaan tertinggi pada cinta sejatinya, Arjuna, dan pada kebenaran. Dia menolak untuk dihancurkan oleh sistem yang membelenggunya. Saya datang dari sudut pandang yang sangat berbeda soal ini. Argumen Anda masuk akal ya kalau kita hanya melihat di permukaannya saja. Tapi saya melihat adaptasi pewayangan Jawa tentang Banowati ini penuh dengan rasionalisasi moral yang sangat problematik. Coba deh kita lihat tindakannya secara objektif. Oke, mari kita lihat objektivitasnya. Perselingkuhan rahasia yang berlangsung bertahun-tahun di bawah atap suaminya sendiri dan spionase militer yang secara langsung menyebabkan kekalahan kerajaannya. Ini adalah pelanggaran fatal terhadap etika esensial dari sebuah pernikahan. Bagi saya, narasi pewayangan ini menggunakan alasan klise tentang cinta sejati untuk mencuci dosa sebuah pengkhianatan internal. Dan fakta bahwa fondasi penipuan ini berujung pada pembunuhan tragisnya oleh Aswatama di akhir cerita, itu menunjukkan bahwa perbuatannya membawa konsekuensi yang sangat destruktif. Saya mengerti mengapa narasi perselingkuhan itu terdengar sangat tidak etis di telinga modern kita. Tapi mari kita bedah awal mula tragedi ini, karena konteks adalah segalanya. Kalau kita merujuk pada analisis literatur, lamaran Duryodana itu bukan lamaran romantis yang manis. Itu adalah ancaman agresi militer. Ayah Banowati tahu betul kalau Mandaraka menolak, Duryodana akan mengirim pasukan Hastinapura untuk membumi hanguskan kerajaannya. Banowati menerima pinangan ini murni demi menyelamatkan nyawa rakyatnya. Tapi apakah itu membenarkan apa yang terjadi setelahnya? Begini analoginya. Tindakan Banowati ini ibarat sebuah perjanjian diplomasi negara taklukan. Bayangkan sebuah negara kecil yang lemah yang terpaksa menyerah dan menyerahkan wilayah fisiknya kepada kekaisaran besar untuk menghindari pembantaian.
Tapi secara diam-diam, negara kecil ini mempertahankan kedaulatan ideologisnya. Banawati bersumpah bahwa Duryodana hanya memiliki tubuhnya, bukan hati dan jiwanya. Ini adalah pemisahan mekanis antara kepatuhan jasmani dan kemerdekaan rohani. Di tengah ketidakberdayaan yang absolut, itu adalah langkah yang brilian. Pemisahan antara tubuh dan jiwa ya? Itu argumen yang sangat memikat. Anda menggambarkannya seolah-olah dia adalah martir politik. Tapi mari kita tarik mundur sedikit ke fakta historis dari teks aslinya. Apakah Anda ingat bagaimana asal-usul Banawati yang tercatat dalam teks Santiparwa dari literatur asli Sanskerta di India? Tentu, itu peristiwa sayembara Raja Citranggada. Tepat sekali. Dalam versi aslinya, Banawati diculik secara paksa oleh Duryodana di tengah acara sayembara dengan bantuan sahabatnya karena Duryodana mengamuk, menantang semua raja yang hadir dan membawa sang putri ke Hastinapura. Itu sangat brutal. Namun, ini kuncinya. Teks Sanskerta mencatat bahwa pada akhirnya sang putri memaafkan tindakan Duryodana. Dia secara sah menerima cinta Duryodana dan menjadi istri yang setia. Memang versi aslinya seperti itu. Lalu pertanyaan saya adalah, mengapa para pujangga Jawa masa lalu merasa perlu untuk merombak total cerita ini? Mengapa mereka menciptakan narasi pengkhianatan internal ini? Mengapa versi Jawa harus memasukkan bumbu perselingkuhan dengan Arjuna? Maksud saya, apakah sekedar memiliki otonomi batin bisa membenarkan tindakan perselingkuhan yang dilakukan secara aktif dan terus-menerus terhadap suaminya sendiri? Itu justru pertanyaan yang sangat bagus. Mengapa pujangga Jawa mengubahnya? Karena versi Sanskerta tersebut, disadari atau tidak, menggemakan suara dari pihak penakluk. Versi asli itu menceritakan bahwa korban penculikan pada akhirnya belajar untuk mencintai penculiknya. Itu adalah bentuk Stockholm Syndrome kuno, di mana korban berempati pada penculiknya dan narasinya dilegitimasi oleh sejarah pemenang. Jadi Anda menganggap versi asli itu problematik secara psikologis? Tentu saja, para pemikir dan pujangga Jawa masa lalu itu sangat cerdas. Mereka tidak bisa menerima kepasrahan buta semacam itu. Mereka ingin memberikan Banawati agensi atau kemampuan untuk bertindak dan melawan. Dengan menginjeksi cinta rahasianya pada Arjuna, pujangga Jawa mengubah Banawati dari sekedar rampasan perang menjadi subjek politik yang aktif. Ya, dia hidup dalam sangkar emas, tubuhnya dikuasai, tapi dia menolak penundukan mental. Menjaga jiwa Anda tetap merdeka adalah satu-satunya kebebasan yang tersisa di sana. Saya paham maksud Anda soal perlawanan batin. Tapi saya harus memotong di sini. Mengklaim otonomi batin di dalam hati adalah satu hal. Namun, mempraktikkan tipu daya sistematis dan bertindak sebagai mata-mata itu hal yang sama sekali berbeda. Kalau kita setuju bahwa menjadi negara taklukan itu memvalidasi hak untuk mengkhianati dari dalam, maka kita sedang menghancurkan konsep dasar tentang dharma atau kewajiban moral yang justru jadi fondasi epos Mahabharata itu sendiri. Tapi Banawati punya dharmanya sendiri terhadap kebenaran. Masalahnya, Banawati tidak cuma duduk diam di kamarnya merenungi nasib dan menjaga jiwanya. Dia secara aktif merencanakan, mengorkestrasi kebohongan demi kebohongan. Otonomi batin yang Anda anggap sangat heroik itu pada prakteknya termanifestasi dalam bentuk manipulasi yang sangat banal. Manipulasi yang banal. Coba kita analisis lebih dalam tindakan yang Anda sebut banal ini. Mari kita lihat momen sebelum pernikahan itu sendiri. Banawati mengajukan sebuah syarat pranikah yang sangat spesifik, ya kan? Teks secara eksplisit menyebutkan bahwa Banawati mau dinikahi oleh Duryodana asalkan yang memandikan dan meriasnya sebelum upacara pernikahan adalah Arjuna. Coba pikirkan dampak psikologis dari permintaan ini. Ini bukan manipulasi murahan, ini perang urat saraf. Meminta mantan kekasih merias Anda sebelum menikah dengan orang lain. Persis. Dan dia meminta itu kepada Duryodana, raja yang paling lalim, arogan, dan haus kekuasaan. Banawati memaksa sang tiran untuk tunduk pada kehendak seorang perempuan yang sedang dia paksa untuk dinikahi. Banawati mempermalukannya secara halus di depan publik, secara simbolis dengan membiarkan Arjuna menyentuhnya lebih dulu. Dia mendeklarasikan tubuh ini mungkin akan jadi milikmu secara hukum, tapi aku telah dimiliki Arjuna lebih dulu. Itu agensi politik yang brilian dari seseorang yang tidak punya pasukan militer. Wah, itu interpretasi yang sangat kuat soal perang urat saraf, tapi karena Anda menyinggung soal ritual merias tersebut, mari kita bongkar fakta lapangannya. Literatur pewayangan mencatat sebuah detail yang menurut saya justru meruntuhkan seluruh argumen soal agensi revolusioner ini. Pada saat merias Banawati,
Arjuna diam-diam memberikan sebuah ajian atau mantra perlindungan magis. Ya, ajian asmaragama dan beberapa perlindungan mistis lainnya. Betul. Dan apa fungsi dari mantra ini? Fungsinya adalah agar Banowati akan selalu terlihat, terasa, dan kembali seperti perawan di mata Arjuna. Bahkan kelak setelah dia bertahun-tahun menikah dan melahirkan anak-anak Duryudana. Bagi saya, kehadiran mantra magis ini membuktikan kelemahan fatal dari posisi Anda. Mantra ini bukan simbol kemandirian. Ini adalah sebuah deus ex machina, sebuah trik murahan yang sengaja diciptakan oleh penulis naskah Jawa untuk menyelamatkan protagonis kita dari dosa moralnya. Saya kurang sepakat dengan pelabelan trik murahan itu. Kenapa Anda melihatnya sebagai kelemahan naratif? Karena itu adalah instrumen untuk lari dari pertanggungjawaban moral. Para pujangga Jawa menciptakan karakter Banowati yang berselingkuh. Tapi mereka sadar betul bahwa membiarkan ksatria suci seperti Arjuna menerima sisa dari musuh bebuyutannya adalah sesuatu yang tabu di masa itu. Jadi, apa solusi mereka? Mereka panik dan menciptakan ilusi kesucian fiktif melalui sihir. Kalau tindakannya memang murni perlawanan heroik, kenapa harus ada mantra untuk mengembalikan status fisiknya? Penulisnya sendiri merasa sangat tidak nyaman dengan perselingkuhan ini. Makanya mereka harus mencuci Banowati dengan sihir. Saya melihat kemana arah logika Anda, tapi Anda memaksakan kacamata modern yang sangat biologis terhadap simbolisme mistis masyarakat Jawa kuno. Coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Ajian tersebut bukanlah sekedar alat untuk menghapus rasa bersalah. Itu adalah sebuah metafora yang sangat kuat. Metafora untuk apa persisnya? Metafora bahwa sekeras apapun intervensi Duryudana terhadap tubuh Banowati, sang tiran tidak pernah bisa mencemari esensi spiritual dari hubungan Banowati dan Arjuna. Ya, tubuh Banowati di Astinapura secara mekanis menghasilkan keturunan bagi Kurawa, tetapi kemurnian eksistensialnya terkunci, direpresentasikan oleh mantra itu dan hanya bisa diakses oleh Arjuna. Ini adalah pesan perlawanan bahwa otoritas cinta jauh melampaui otoritas hukum pernikahan yang dibangun di atas paksaan. Masalahnya, otoritas cinta yang Anda bela ini tidak beroperasi di ruang hampa. Otoritas cinta ini beroperasi di dunia nyata yang punya konsekuensi darah dan daging. Dan ini membawa kita pada momen paling menentukan, Perang Baratayuda. Anda menyebutnya pahlawan tragis yang melakukan perlawanan. Mari kita bedah operasi spionasenya. Silahkan, disinilah puncak kontribusinya. Saya melihat tindakan Banowati di Perang Baratayuda ini menggunakan kacamata teleologis. Maksudnya, Anda menilai tindakannya semata-mata dari hasil akhirnya, tujuan menghalalkan cara. Tepat. Banowati tidak hanya menangis di pojok istana, dia bertindak sebagai operator geopolitik yang krusial. Sebagai permaisuri, dia punya akses penuh ke lingkaran terdalam Duryudana. Dia mendengar diskusi strategi militer rahasia di malam hari, lalu mencari cara untuk mengirimkan informasi intelijen itu ke perkemahan Pandawa. Bocoran inilah yang sangat berkontribusi pada kemenangan Pandawa. Bukankah mengorbankan status amannya demi menegakkan keadilan kosmik adalah bentuk agensi tertinggi? Argumen bahwa dia adalah agen intelijen demi keadilan kosmik itu terdengar sangat heroik. Tapi mari kita kembalikan diskusi ini ke realitas biologis yang sangat menyakitkan. Anda memposisikan dia sebagai pahlawan tanpa pamrih, tapi saya harus mengingatkan sebuah fakta pahit. Banowati itu seorang ibu. Dia mengandung, melahirkan, dan membesarkan anak-anak Duryudana, termasuk Pangeran Laksmana Kumara. Iya, tentu. Dan itu yang membuat pengorbanannya menjadi sebuah tragedi yang agung. Tragedi agung? Coba bayangkan realitas lapangannya. Laksmana Kumara, darah dagingnya sendiri, ikut bertempur membela ayahnya. Sang pangeran muda itu gugur di medan perang. Dan tahukah Anda siapa yang membunuh anak kandung Banowati ini? Abhimanyu. Dan siapa Abhimanyu? Dia adalah putra kesayangan Arjuna. Jadi, klaim bahwa Banowati melakukan ini demi keadilan kosmik sangat patut dipertanyakan. Perang memang selalu memakan korban dari kedua belah pihak. Tapi, ini anaknya sendiri. Apakah motivasinya membocorkan rahasia negara itu benar-benar demi dharma universal? Ataukah itu sekedar bias personal yang sangat egois karena obsesi cintanya pada Arjuna? Dia sadar membocorkan intelijen kepada pihak yang ujung-ujungnya mencabut nyawa anak kandungnya sendiri. Meromantisasi ini sebagai agensi tertinggi adalah pengabaian besar terhadap pengkhianatan paling mendasar. Seorang ibu yang mengorbankan anaknya demi pria selingkuhannya.
Saya mengerti mengapa ironi itu terdengar mengerikan. Kematian Laksmana Kumara di ujung pedang Abimanyu adalah salah satu adegan paling pedih dalam pewayangan. Tapi justru disitulah letak monumentalitas dari keputusan Banowati. Justru karena dia tahu betul bahwa keputusannya berisiko besar membawa kehancuran pada keluarganya sendiri, Banowati menyadari anak-anaknya berada di pihak yang mengusung ketidakadilan. Kesetiaannya pada Arjuna bukanlah sekedar nafsu picisan. Arjuna merepresentasikan tatanan moral yang benar. Jadi dia mengorbankan anaknya untuk tatanan moral. Di dalam filsafat timur, seperti konsep dalam Bhagavad Gita, inilah bentuk tertinggi dari melepaskan keterikatan personal demi kewajiban universal. Dia harus menanggung penderitaan seumur hidup sebagai ibu yang kehilangan anak demi memastikan tatanan dunia yang lebih baik. Dia melepaskan ego keibuannya demi dunia. Melepaskan ego demi dunia. Kalau memang alam semesta merestui tindakannya, lalu mengapa akhir cerita hidup Banowati begitu brutal? Tindakan spionase itu tidak melahirkan perdamaian. Ia memicu siklus dendam berdarah yang tidak ada habisnya. Tepat di malam setelah kemenangan Pandawa, saat dia bersiap bersatu dengan Arjuna, dia dibunuh secara sadar dan kejam oleh Aswatama, sekutu Kurawa yang tersisa. Aswatama menyusup dan menghabisinya. Itu adalah sisa-sisa dendam perang. Bukan sekedar dendam biasa, pembunuhan itu adalah pembalasan langsung atas kehancuran Kurawa yang turut diorkestrasi oleh pengkhianatan Banowati. Narasi epek ini seolah bertindak sebagai hakim yang menghukuminya. Kemenangan yang dia raih lewat kebohongan tidak memberikan ruang satu malam pun untuk menikmati cinta sejatinya. Akhir yang berdarah itu adalah teguran moral yang sangat jelas dari teks terhadap permainan ganda yang dia lakukan. Nah, saya melihat eksekusi tragis itu dengan lensa yang sama sekali berbeda. Kematian Banowati di ujung pedang Aswatama bukanlah sebuah hukuman karma atas dosa perselingkuhan. Kematian itu adalah representasi dari harga fatal yang selalu harus dibayar oleh setiap agen perubahan di sejarah peradaban. Aswatama merepresentasikan sisa-sisa Orde Lama, kebencian patriarki masa lalu yang menolak untuk mati. Menarik sekali Anda membawa isu patriarki ke sini. Karena memang itu intinya. Mereka membunuh Banowati bukan karena alam semesta menghukumnya, tapi karena para pendukung tirani ini tidak bisa memaafkan seseorang, apalagi seorang perempuan, yang berhasil menghancurkan ilusi kekuasaan mereka dari dalam kamar tidur. Kematian Banowati justru menjegal statusnya sebagai martir sejati. Membingkainya sebagai martir melawan tirani patriarki itu sangat puitis ya. Tapi terlepas dari keindahan filosofis itu, fakta lapangannya tetap tidak berubah. Dia adalah katalis utama dari hancurnya darah dagingnya sendiri. Ini perdebatan yang sangat tajam dan membuka wawasan. Mari kita tarik kesimpulan dari diskursus kita hari ini. Posisi saya tetap teguh bahwa karakter Dewi Banowati terpaksa beroperasi di wilayah abu-abu secara moral karena sejak awal hak asasinya telah dirampas. Dia tidak punya kemewahan untuk memilih jalan yang bersih. Dia adalah prototipe dari kekuatan subversif perempuan dalam literatur klasik. Alih-alih meratapi nasib, dia menggunakan pesona, kecerdasan, dan kemerdekaan batinnya untuk meruntuhkan imperium tirani. Dia pahlawan karena berani berpihak pada kebenaran meskipun harus mengenakan topeng kepatuhan seumur hidupnya. Saya bisa bersepakat di satu titik. Banowati jelas menunjukkan elemen karakter yang sangat kuat dan revolusioner, terutama kalau dibandingkan dengan figur perempuan lain yang cenderung pasrah. Tidak ada yang meragukan kecerdasannya. Namun, saya akan terus mempertahankan pandangan bahwa meromantisasi tindakan ini sangat berbahaya. Tindakannya mengaburkan batas etika antara perlawanan orang tertindas dengan pengkhianatan sosiopolitik yang nyata. Memuji otonomi batin yang mengorbankan anaknya sendiri adalah krisis moral. Kisah Banowati seolah mengirimkan pesan sinis bahwa kemenangan kubu kebaikan pun kenyataannya dibangun di atas tipu daya dan pengkhianatan internal. Ini bukan kemenangan murni, ini kemenangan spionase. Pada akhirnya, meskipun kita berseberangan dalam menilai moralitasnya, kita menemukan titik temu dalam mengapresiasi kompleksitas adaptasi ini, ya kan? Evolusi Banowati dari sekedar putri yang pasrah di teks Sanskrita menjadi agen ganda sentral di pewayangan Jawa itu luar biasa. Ini membuktikan betapa canggihnya pemahaman leluhur Nusantara tentang psikologi manusia. Mereka paham bahwa perang tidak pernah bersih dan kesetiaan tidak pernah sederhana. Sepakat 100%. Para pujangga Jawa tidak tertarik menulis kisah tentang pahlawan suci atau penjahat yang berdimensi tunggal.
Mereka ingin memotret manusia dalam segala kecacatan, kontradiksi, dan kemunafikannya. Banowati adalah cermin sempurna untuk kompleksitas itu. Dan seperti janji kami di awal setiap diskusi, kami tidak akan mendeklarasikan siapa yang memenangkan perdebatan etis ini. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Anda untuk menyelami sendiri kedalaman literatur klasik ini. Tentukan sendiri di mana Anda menarik garis batas antara cinta sejati, kewajiban negara, dan pengkhianatan. Terkadang kebenaran tidak ditemukan pada permukaan cerita yang mulus, melainkan di dalam retakan karakter yang memantulkan ambiguitas jiwa kita. Terima kasih telah bergabung dalam diskursus hari ini, dan sampai jumpa di ruang pemikiran berikutnya.